Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjut ke pembelajaran keempat. Silakan dibuka buku temanya. Apabila ada yang tidak halamannya tidak ada, boleh silakan buka PDF-nya. Hari ini Pak Tagor mengajak Siti dan teman untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Nah, kita akan mempelajari tentang kenampakan alam di Indonesia. Kenampakan alam disebut dengan istilah bentang alam, halaman 28, silakan dilihat. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda di setiap daerahnya. Ada daerah dataran tinggi dan ada daerah dataran rendah. Ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, ada juga yang tinggal di daerah pantai. Kenampakan alam ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu kenampakan alam wilayah daratan dan kenampakan alam wilayah perairan. Ya, bisa dilihat di atas itu ada kenampakan alam ya, lautan, ini daratan yang bawahnya. Nah, menurut kalian apa sih ciri-ciri kenampakan alam? Nah, menurut kalian apa saja sih ciri-ciri kenampakan alam wilayah daratan? Wilayah daratan contoh ya, Ibu kasih tahu. Sawah, ciri-ciri sawah itu apa? Ditanami padi ya. Kemudian wilayah perairannya laut. Ciri-cirinya laut. Kalau laut itu banyaknya ikan, misalkan seperti itu. Bisa danau ya, bisa bukit yang kayak gitu silakan dikerjakan halaman 29. Kemudian kita perhatikan halaman 30. Adaptasi masyarakat terhadap kenampakan alam sekitar. Sebenarnya permukaan bumi ini tidaklah rata, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Kenampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Kenampakan alam terdiri atas dua bagian pokok, yaitu berupa perairan dan berupa daratan. Daratan adalah tempatnya kita berpijak. Bentuk kenampakan alam berupa daratan bermacam-macam. Ada gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, dan delta. Itu termasuk ke daratan. Maaf ya, tadi kalau pantai itu termasuk ke daratan ya. Kemudian sekarang perairan merupakan bagian dari bumi yang tergenang oleh air. Bentuk kenampakan alam perairan contohnya sungai, danau, laut yang benar-benar air. Bisa kalian isi di atas ya. Manusia melakukan adaptasi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan kenampakan alam di lingkungan tempat tinggal. Adaptasi yang dilakukan meliputi jenis mata pencaharian utama, makanan, bentuk tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, peralatan rumah tangga, dan teknologi. Semua kegiatan ini menyesuaikan tempat mereka tinggal. Kita dapat melihat hasil adaptasi masyarakat suatu daerah. Makanan dan barang-barang atau benda-benda khas dari daerah pegunungan berbeda dengan sesuatu yang khas dari daerah pantai ataupun daratan rendah ataupun dataran rendah. Misalkan kalau ke pegunungan biasanya oleh-olehnya jaket gitu ya. Nah, kalau misalkan ke pantai biasanya banyaknya oleh-olehnya kaos-kaos pantai seperti itu. Itu mempengaruhi sekali. Nah, sekarang halaman 31 dilihat ada sebuah iklan depot air isi ulang Aquada katanya gitu. Diproses secara higienis melalui 3 tahapan proses ya. Itu iklan ada judulnya depot air isi ulang, terus kemudian merek dagangnya apa, Aquada misalkan, terus ada gambarnya, terus ada keterangan iklannya, kata-kata iklannya. Kayak di sini juga Aceng Pro menerima pemasangan depot isi ulang air mineral dalam kota, luar kota, siap pakai atau siap jual. Nah, kedua gambar di situ merupakan sebuah iklan ya. Kemudian sekarang kita buka lagi yang bawah.
Meskipun alam dan kenampakan alam suatu daerah itu berbeda, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Untuk mewujudkan nilai persatuan dan kesatuan dapat dimulai dari hal kecil yang ada di sekitar kita. Perhatikanlah gambar uraian keterangan di bawah ini. Nah, anak-anak dengan bapak gurunya sedang membersihkan parit kecil di samping sekolah. Ada yang membersihkan sampah, kemudian ada yang mencabut rumput, kemudian ada juga yang nyapu-nyapu ya. Mereka bekerja sama demi lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Hidup rukun sangatlah menyenangkan. Hidup rukun haruslah terjalin baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Nah, di sini Siti bekerja sama dengan teman-temannya seperti di atas mencerminkan perilaku hidup rukun. Selain dicontohkan pada gambar, hidup rukun misalnya dengan kita membantu orang yang membutuhkan atau yang sedang kesusahan. Dengan hidup rukun, kita turut memperkuat persatuan dan kesatuan di Indonesia. Ya. Tugasnya pembelajaran 4 yang tadi. Ciri kenampakan alam. Sekarang lanjut ke pembelajaran kelima. Nah, silahkan dilihat halaman 36, ada sebuah iklan. Toko Mas Subur, jual beli perhiasan logam mulia, Jalan Mulia Selatan nomor 65 Jakarta. Tuh ada gambarnya, gambar emas berlian, ada alamatnya, ada nama tokonya, ada nomor HP-nya. Apa saja unsur yang ada pada iklan tersebut? Unsur yang kemarin Ibu sudah jelaskan ya, iklan itu harus terdiri unsur apa saja. Nah, apakah menurutmu unsur pada iklan di atas lengkap? Silakan dikerjakan ya. Nomor 1 dan 2, halaman 36. Kemudian, agar dapat meraih sebuah perhatian, iklan di media cetak harus memiliki ciri bahasa sebagai berikut. Harus bahasa yang singkat, padat, jelas. Kemudian bahasanya menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti, membujuk. Kemudian menggunakan kata konotasi positif, jadi kata-katanya harus kata-kata yang baik. Isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Ini adalah ciri-ciri bahasa yang harus terdapat dalam iklan media cetak. Iklan pada gambar di atas menawarkan jual beli emas di toko Subur. Emas ada yang termasuk jet tunggal dan ada juga yang termasuk jet campuran. Nah, ya, emas murni yang memiliki kadar 24 karat termasuk jet tunggal. Dia tak ada campuran apa-apa. Sedangkan emas yang sudah dicampur dengan logam tembaga memiliki kadar emas 22 karat, 20, 18 karat. Emas seperti itu termasuk dalam benda zat campuran. Selain itu ada emas berwarna putih yang dinamakan emas putih. Emas putih juga merupakan benda zat campuran. Campuran antara emas, tembaga, dan perak. Campuran tersebut merupakan campuran homogen. Nah, ayo, kemarin sudah ya. Ingatkah kamu dalam pelajaran kedua kemarin bahwa zat campuran ada dua, campuran yang homogen dan heterogen. Campuran homogen itu adalah campuran yang larut sempurna. Kalau campuran heterogen itu adalah campuran yang tidak larut, jadi ada endapannya atau ada yang mengapungnya. Kayak nyeduh kopi, ada endapan di bawah, berarti itu adalah zat campuran heterogen. Sekarang halaman 43 silakan, halaman 37 silakan kalian kerjakan. Dipraktekkan ya. Air gula, air sama minyak, air sama pasir, air pewarna makanan, minyak dan pasir, pewarna makanan, minyak dan gula dipraktekkan. Kalau misalkan air dan gula misalkan tercampur sempurna, checklist yang tercampur sempurnanya ya. Di sininya checklist. Misalkan ini gini ya. Sesuaikan saja. Kemudian diisi campuran manakah yang tercampur sempurna, campuran manakah yang tidak tercampur sempurna. Oke, nah itu tugasnya yang praktek halaman 37 sampai 38. Pembelajaran ke-5. Sekarang Ibu menjelaskan pembelajaran ke-6. Wilayah Indonesia ini membentang luas dari Sabang sampai Merauke. Bentang alam ini merupakan salah satu alasan Indonesia kaya akan keragaman budaya. Ragam budaya diantaranya upacara adat, rumah adat, tari-tarian, dan berbagai lagu daerah. Hampir setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing. Banyaknya perbedaan kebudayaan dalam suku bangsa bisa menjadi sumber terjadinya konflik antar suku-suku bangsa dan golongan. Namun, keberagaman suku bangsa dan budaya
tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah. Terbukti bangsa Indonesia tetap rukun dan bersatu. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Bhinneka Tunggal Ika artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun kita terdiri dari berbagai suku yang beraneka ragam, budaya daerah, namun kita tetap satu bangsa Indonesia. Kita memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Bendera kebangsaan kita sama, yaitu merah putih, yaitu adalah lambang identitas bangsa Indonesia. Kita bersatu padu di bawah falsafah dasar negara. Falsafah dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Nah, dilihat halaman 45, semuanya menggunakan baju adat berbeda-beda, berarti jelas Indonesia itu memiliki keragaman budaya yang sangat banyak ya. Pulau Jawa aja banyak. Nah, harus hidup rukun meskipun berbeda-beda. Kita lihat halaman 47. Hidup rukun harus diwujudkan juga, selain antar suku juga harus antar agama. Lihat di sini ada sebuah gambar Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia. Ada lomba gitu. Ini termasuk iklan atau bukan? Ini termasuk iklan juga ya, karena ada perlombaan. Tidak usah dikerjakan. Iklan sering muncul di media cetak maupun media elektronik. Berbagai benda ataupun barang ditawarkan melalui iklan. Berbagai alat musik pun sering ditawarkan melalui iklan ya. Tapi kita tidak boleh menggunakan alat musik tersebut. Nah, sudah, tugasnya itu saja. Semoga Allah memudahkan dalam mengerjakan tugasnya. Jika ada yang tidak dimengerti boleh tanyakan kepada ibu. Ibu tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.